Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani. Kali ini dalam mata kuliah konsep kebidanan. Pada mata kuliah konsep kebidanan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah tentang manajemen kebidanan. Yuk langsung saja kita bahas tentang apa itu manajemen kebidanan. Sebelum kita langsung membahas ke manajemen kebidanan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari manajemen. Nah, manajemen itu sendiri ini berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Nah, jadi seni melaksanakan dan mengatur itu adalah manajemen. Dari yang kita ambil dari bahasa Perancis kuno. Nah, ada juga pengertian manajemen menurut beberapa ahli ya. Yang pertama adalah Mary Parker Follett. Ini mendefinisikan bahwa manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain ya. Jadi seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi ya. Jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi yang namanya manajemen itu adalah dimana kita menyelesaikan suatu pekerjaan tapi melalui orang lain. Nah, di sini seorang manajer ya, manajer ini bertugas untuk mengatur orang lain agar pekerjaannya ini mencapai tujuan, nah, yaitu tujuan organisasinya tersebut. Nah, selanjutnya adalah ada pengertian atau definisi manajemen dari Ricky. Ini mendefinisikan bahwa manajemen ini sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien ya. Jadi lebih berproses dan lebih sistematis ini. Jadi yang namanya manajemen ini sebuah proses untuk mencapai atau menyelesaikan pekerjaan ya, mencapai tujuan, di mana prosesnya ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya. Nah, efektif di sini berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara untuk efisien ini berarti bahwa tugas yang ada ini dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. Ya, itu maksud dari pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Jadi dikatakan efektif ini apabila tujuannya dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Nah, dikatakan efisien apabila tugas yang dilaksanakan ini dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi manajemen ini ada 3. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga adalah pengarahan. Ya. Perencanaan atau planning adalah bagaimana kita memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang sudah kita miliki, ya, dengan sumber yang dimiliki. Nah, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut, ya. Jadi, yang pertama adalah kita merencanakan terlebih dahulu, memikirkan, ya, sebenarnya tujuan kita itu kemana gitu, apa gitu ya. Jadi di dalam perencanaan kita bisa merencanakan juga bagaimana caranya supaya kita dapat memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, ini dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian ini mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Nah, jadi benar-benar dibagi. Jadi ada beberapa orang terbagi, ya. Setiap orang memiliki bagiannya masing-masing untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi tidak akan dibebankan di salah satu orang saja. Itu fungsi dari pengorganisasian. Nah, untuk yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Ya, jadi di dalam pengarahan ini adalah adanya tindakan untuk mengarahkan atau mengusahakan semua anggota yang sudah bekerja itu tadi sudah mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan atau belum, ya. Jadi itu ada di bagian pengarahan atau directing. Adapun ada beberapa sarana manajemen. Yang pertama adalah atau manusianya, ya, sumber daya manusianya atau SDM. Ya, itu penting sekali ada dalam sebuah manajemen. Dan yang kedua adalah money atau uang. Bagaimanapun uang itu sangat diperlukan untuk sebuah proses produksi, ya, agar terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah material atau bahannya. Ya, itu juga diperlukan juga dalam sebuah sarana manajemen. Yang ketiga adalah mesin. Mesin atau mesin ini adalah sebuah alat bantu yang digunakan oleh sumber daya manusia tersebut atau man-nya ini, ya, agar proses produksi ini dapat berjalan dengan cepat, dengan tepat, dan tidak mempersulit dari SDM tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah metode. Kalau sudah ada SDM-nya, ada uang, ada material atau barang, ada mesinnya, ini ada metodenya juga, ya. Jadi metode atau cara bagaimana supaya proses tersebut itu dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan metode itu. Lalu yang selanjutnya adalah market. Nah, kalau semuanya sudah dilaksanakan, sudah ada barang produksinya, tinggal kita mencari marketnya atau pasarnya. Kemanakah kita akan menjual barang yang sudah kita produksi tersebut? Itu kemana? Itu marketnya. Kita juga harus tahu kemana kita harus menjual barang tersebut. Nah, selanjutnya adalah prinsip manajemen. Nah, prinsip manajemen ini ada beberapa, ya, lumayan, ya. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah disiplin. Yang keempat adalah kesatuan perintah, ya. Jadi hanya dari satu, unity of command. Itu dari kesatuan perintah itu, ya. Jadi hanya dari salah satu. Lalu kesatuan pengarahan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Nah, itu prinsip manajemen, ya. Yang ketujuh adalah penggajian pegawai. Yang kedelapan adalah pemusatan. Yang kesembilan adalah hierarki atau tingkatan. Dan yang kesepuluh adalah ketertiban atau order. Ke-11 adalah keadilan dan kejujuran. Dan 12, stabilitas kondisi karyawan. Ke-13 adalah prakarsa. Ke-14 adalah semangat kesatuan dan semangat korps. Nah, itu tadi adalah sedikit teori tentang manajemen atau konsep manajemen. Sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik di dunia kebidanan, ya. Jadi di dunia kebidanan ini juga ada yang namanya manajemen kebidanan. Apa itu manajemen kebidanan? Nah, jadi manajemen kebidanan ini adalah suatu metode proses berpikir logis sistematis. Oleh karena itu, manajemen kebidanan merupakan alur pikir bagi seorang bidan dalam memberikan arah atau kerangka dalam menangani kasus yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Jadi saat kita
melayani seorang pasien ya, untuk kita bisa memberikan atau menangani kasus dari pasien tersebut, itu dibutuhkan yang namanya kerangka berpikir atau proses berpikir logis dan sistematis. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah penanganan kasus ini dapat kita berikan sesuai dengan kebutuhan dari klien kita. Nah, itu adalah manajemen kebidanan. Nah, pengertian manajemen kebidanan menurut beberapa sumber. Nah, ini ada menurut buku 50 tahun IB tahun 2007. Nah, manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, jadi pemecahan masalah ini harus sistematis dimulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini menurut buku 50 tahun ini. Lalu ada menurut Depkes RI 2005, ini manajemen kebidanan adalah metode pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi metode pendekatan pemecahan masalah. Ini menurut Depkes RI. Lalu ada juga menurut Helen Varney, ini di manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan berfokus pada klien. Ya, jadi intinya manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah ya, yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori-teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien. Adapun prinsip proses manajemen menurut Varney. Nah, secara sistematis ini mengumpulkan data dan memperbarui data yang lengkap dan relevan dengan melakukan pengkajian yang komprehensif atau menyeluruh ya terhadap kesehatan setiap klien, termasuk juga mengumpulkan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosa berdasarkan interpretasi data dasar ya. Jadi interpretasi data dasar ini kita bisa dapatkan dari saat kita mengumpulkan ini riwayat kesehatan dan juga pemeriksaan fisik ya. Dimulai dari pengkajian yang komprehensif ya. Lalu kita mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan klien kita dan saat kita melakukan pemeriksaan fisik. Ini adalah interpretasi data dasar ya. Ya, jadi kita membuat diagnosa itu berdasarkan interpretasi data dasar tersebut ya, dari ini riwayat kesehatan dan juga pemeriksaan fisik dan pengkajian. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kesehatan dalam menyelesaikan masalah dan merumuskan tujuan asuhan kesehatan bersama klien ya. Jadi kita menetapkan atau mengidentifikasi kebutuhan klien kita ya, supaya dapat menyelesaikan masalah secara bersama dengan klien. Lalu selanjutnya adalah memberi informasi dan support sehingga klien dapat membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Lalu membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien, lalu secara pribadi bertanggung jawab terhadap implementasi rencana individual,
lalu melakukan konsultasi, perencanaan, dan melaksanakan manajemen dengan berkolaborasi dan merujuk klien untuk mendapatkan asuhan selanjutnya. Lalu merencanakan manajemen terhadap komplikasi tertentu dalam situasi darurat dan apabila ada penyimpangan dari keadaan normal. Dan melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan kesehatan yang sudah diberikan dan merevisi rencana asuhan sesuai dengan kebutuhan dari si klien tersebut. Nah, itu tadi adalah prinsip dari manajemen kebidanan menurut Helen Farley. Lalu, langkah-langkah dari manajemen kebidanan ini apa saja? Nah, yang pertama adalah identifikasi dan analisis masalah. Kita mengidentifikasi terlebih dahulu dan menganalisis dari sebuah masalah yang dialami oleh klien. Lalu baru kita bisa memunculkan diagnosa kebidanan. Sebenarnya kenapa itu pasien atau klien kita itu? Yang ketiga adalah kita merumuskan perencanaan atau planning supaya dapat mengatasi dari masalah si klien kita atau mengatasi dari diagnosa yang sudah terjadi pada klien kita. Yang ketiga, setelah kita merumuskan perencanaan, kita laksanakan apa yang sudah kita rumuskan atau pelaksanaan dari perencanaan asuhan yang sudah kita berikan ya. Jadi kita laksanakan. Contoh kita merencanakan memberikan penyuluhan tentang gizi untuk ibu hamil. Misalnya kita berikan rencana kita adalah memberikan konseling atau penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil. Pelaksanaannya apa? Ya kita sudah memberikan ya gitu ya. Kita berikan konseling tentang gizi untuk ibu hamil. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Setelah kita memberikan itu tadi, kita evaluasi apakah ibu ini sudah paham atau belum dengan apa yang sudah kita berikan itu tadi. Sudah paham atau belum tentang, tadi kan contohnya saya memberikan penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil gitu ya. Nah, evaluasinya bagaimana? Apakah ibu sudah memahami? Nah, itu adalah ada dalam langkah-langkah manajemen kebidanan, di mana evaluasi ini adalah menjadi tujuan kita dalam melakukan manajemen kebidanan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh klien kita. Nah, ini yang akan kita pakai ya dalam manajemen kebidanan itu adalah ada 7 langkah manajemen kebidanan menurut Helen Farley. Nah, langkah yang pertama adalah kita mengumpulkan semua data dulu yang dibutuhkan untuk menilai keadaan klien secara keseluruhan. Ya, jadi kita kumpulkan data subjektif secara yang bisa didapatkan dengan cara kita melakukan anamnesa atau wawancara, dan data objektif yang bisa kita lakukan dengan cara kita memeriksa klien kita. Lalu yang langkah kedua adalah menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah. Ya, setelah kita mendapatkan data, kita interpretasikan data tersebut supaya kita bisa memunculkan sebuah diagnosa. Ini ada di langkah kedua. Dan langkah ketiga adalah mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Ya, jadi kita setelah memunculkan diagnosa, kita juga harus berpikir kira-kira potensial dari diagnosa yang terjadi itu apa gitu. Ya, bahasa lainnya adalah kemungkinan terburuknya dari diagnosa yang terjadi itu apa. Kita juga harus merumuskan itu di langkah ketiga ya, dan kita akan merumuskan juga cara mengantisipasi penanganannya, nah supaya tidak muncul gitu ya diagnosa potensial ini. Lalu yang keempat adalah menetapkan kebutuhan akan tindakan segera, konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain mungkin, serta apakah diperlukan rujukan ya yang berdasarkan dengan kondisi klien. Jadi kita menetapkan kebutuhan tindakan segera dari masalah yang sudah dialami oleh klien tersebut. Yang kelima adalah menyusun rencana asuhan secara menyeluruh dengan tepat dan rasional berdasarkan keputusan yang dibuat pada langkah-langkah sebelumnya. Ya, jadi kita dengan diagnosa seperti
itu, misalnya seperti A, diagnosa A, rencana asuhannya apa, itu harus disesuaikan dengan diagnosa yang terjadi. Terus langkah yang keenam adalah melaksanakan langsung asuhan secara efisien dan aman. Setelah kita merumuskan rencana, langsung di langkah 6 kita laksanakan asuhan yang kita susun ini secara efisien dan aman. Nah, yang ketujuh adalah mengevaluasi keefektifan asuhan yang diberikan dengan mengulang kembali manajemen proses untuk aspek-aspek asuhan yang tidak efektif. Jadi dievaluasi semuanya. Ya, itu di langkah ke-7. Itulah 7 langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney yang nantinya akan menjadi sebuah pekerjaan rutinitas yang akan selalu dilakukan atau selalu dilaksanakan oleh seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konsep dari manajemen kebidanan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kita kembali lagi di video selanjutnya nanti. Jangan lupa di like, share, dan komen di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.